Sahabat semua, tahu nggak kalau jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti, menyaring racun dan menjaga keseimbangan tubuh kita? Sayangnya, banyak dari kita justru merusaknya sendiri lewat makanan sehari-hari. Padahal, kerusakan jantung seringkali tidak terasa sampai kondisinya sudah parah. Nah, hari ini kita akan membahas 6 makanan yang diam-diam bisa merusak jantung. Dan saya yakin beberapa di antaranya sering banget ada di meja makan kita. Jadi, simak sampai habis biar tidak salah langkah. Sebelum lanjut, coba tulis di kolom komentar, makanan apa yang paling sering Anda konsumsi setiap hari? Siapa tahu masuk dalam daftar kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, biar tidak ketinggalan info kesehatan lainnya. Sahabat semua, mari kita mulai dengan makanan pertama yang paling sering jadi penyebab jantung kita rusak, yaitu makanan tinggi garam. Mungkin sebagian dari kita berpikir, cuma garam kok? Bukankah tubuh kita juga butuh garam? Betul sekali, tubuh memang membutuhkan natrium dalam jumlah kecil untuk menjaga keseimbangan cairan, kontraksi otot, dan fungsi saraf. Tapi masalahnya, konsumsi garam masyarakat kita jauh melebihi batas wajar. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menganjurkan konsumsi garam maksimal sekitar 5 gram per hari, atau setara dengan 1 sendok teh kecil. Namun, tanpa kita sadari, banyak orang mengonsumsi 2-3 kali lipat dari jumlah itu. Kenapa bisa begitu? Karena bukan hanya dari garam dapur yang kita tambahkan saat memasak, tetapi juga dari makanan olahan dan cemilan kemasan yang kita makan sehari-hari. Coba bayangkan, 1 bungkus mie instan saja bisa mengandung lebih dari 1.500 mg natrium. Itu artinya, hampir setengah dari batas maksimal harian kita hanya dari 1 porsi mie instan. Belum ditambah kerupuk, snack kemasan, atau makanan cepat saji yang juga kaya sodium. Bahkan makanan yang rasanya tidak terlalu asin, seperti roti tawar, saus tomat, dan keju, ternyata mengandung garam tersembunyi dalam jumlah besar. Nah, apa hubungannya dengan jantung? Jantung kita bekerja keras setiap hari menyaring darah dan membuang kelebihan cairan serta elektrolit, termasuk natrium. Kalau kita terlalu banyak makan garam, natrium dalam darah meningkat, dan tubuh menahan lebih banyak air untuk menyeimbangkannya. Akibatnya, volume darah bertambah, tekanan darah naik, dan beban kerja jantung pun semakin berat. Kalau kondisi ini berlangsung lama, dinding pembuluh darah di jantung bisa menebal, aliran darah ke jantung berkurang, dan lama-kelamaan jaringan jantung rusak. Itulah kenapa tekanan darah tinggi menjadi salah satu penyebab utama gagal jantung. Parahnya lagi, banyak orang tidak sadar tekanan darahnya tinggi karena tidak menimbulkan gejala jelas di awal. Selain itu, garam berlebih juga bisa memicu terbentuknya batu jantung. Natrium yang terlalu banyak membuat kadar kalsium dalam urin meningkat, dan kalsium inilah yang akhirnya mengendap menjadi batu. Kalau sudah jadi batu jantung, rasanya luar biasa sakit, bahkan bisa butuh operasi kalau ukurannya terlalu besar. Sekarang coba kita refleksi sebentar. Seberapa sering kita makan keripik, kerupuk, atau makanan cepat saji? Seberapa sering kita menambahkan kecap asin, saus, atau sambal botol ke dalam makanan? Semua itu tampak sepele, tapi perlahan bisa jadi racun bagi jantung kita. Jadi mulai sekarang, yuk kurangi makanan asin. Bukan berarti harus hidup tanpa garam sama sekali, tapi gunakan secukupnya. Lebih baik kita memilih bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, jahe, atau rempah-rempah lain untuk memberi rasa pada masakan. Selain lebih sehat, masakan juga jadi lebih kaya aroma dan nikmat. Ingat, menjaga jantung bukan soal menghindari semua makanan lezat, tapi soal mengendalikan jumlahnya. Karena pada akhirnya, jantung sehat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup kita di masa depan. Makanan kedua yang diam-diam bisa merusak jantung adalah daging olahan. Mungkin sahabat semua sudah tidak asing dengan makanan seperti sosis, nugget, kornet, ham, bacon, hingga daging kaleng. Rasanya gurih, praktis, dan sering jadi pilihan cepat kalau kita sedang sibuk atau malas masak.
Tapi tahukah Anda, di balik kepraktisannya, daging olahan menyimpan bahaya serius bagi kesehatan jantung? Daging olahan biasanya mengandung natrium dan pengawet dalam jumlah tinggi. Proses pengawetan dengan garam, nitrit, atau bahan kimia lain memang membuat makanan jadi tahan lama dan terasa lezat, tapi itu juga berarti beban ekstra bagi tubuh kita. Jantung, yang bertugas menyaring zat-zat asing dalam darah, dipaksa bekerja lebih keras untuk membuang sisa-sisa bahan kimia ini. Semakin sering kita makan daging olahan, semakin besar risiko jantung mengalami kerusakan jangka panjang. Selain itu, daging olahan mengandung protein hewani yang sangat tinggi. Memang, protein penting untuk tubuh, tapi jika dikonsumsi berlebihan, jantung harus bekerja ekstra untuk memproses produk samping metabolisme protein, seperti urea dan asam urat. Bagi orang yang jantungnya sudah mulai melemah atau punya riwayat penyakit jantung, konsumsi daging olahan bisa memperparah kerusakan. Belum lagi, kandungan lemak jenuh dalam daging olahan juga tinggi. Lemak jenuh dapat memicu kolesterol naik, penyumbatan pembuluh darah, hingga hipertensi. Dua kondisi ini, yaitu tekanan darah tinggi dan kerusakan pembuluh darah, pada akhirnya akan memperburuk fungsi jantung. Jadi, bukan hanya satu jalur kerusakan, tapi ada banyak pintu masuk yang membuat jantung jadi korban. Mari kita lihat contoh sehari-hari. Berapa banyak anak-anak yang sarapan dengan sosis goreng atau nugget setiap pagi? Berapa banyak orang yang memilih kornet atau daging kaleng untuk lauk karena lebih praktis? Itu baru dari rumah. Belum lagi kalau kita makan di luar, banyak makanan cepat saji menggunakan daging olahan sebagai bahan utama. Artinya, tanpa sadar kita bisa mengonsumsi natrium dan bahan kimia berlebih setiap hari. Bukan berarti kita sama sekali tidak boleh makan daging olahan. Sesekali mungkin tidak masalah, apalagi kalau kondisinya darurat. Tapi masalah muncul ketika ini menjadi kebiasaan harian. Perlahan-lahan, jantung dipaksa bekerja lebih berat setiap hari tanpa henti. Bayangkan saja, organ sekecil itu harus menyaring racun terus-menerus, 24 jam sehari, tanpa kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Sahabat semua, tahu nggak kalau jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti, menyaring racun dan menjaga keseimbangan tubuh kita? Sayangnya, banyak dari kita justru merusaknya sendiri lewat makanan sehari-hari. Padahal, kerusakan jantung seringkali tidak terasa sampai kondisinya sudah parah. Nah, hari ini kita akan membahas 6 makanan yang diam-diam bisa merusak jantung, dan saya yakin beberapa di antaranya sering banget ada di meja makan kita. Jadi, simak sampai habis biar tidak salah langkah. Sebelum lanjut, coba tulis di kolom komentar, makanan apa yang paling sering Anda konsumsi setiap hari? Siapa tahu masuk dalam daftar kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, biar tidak ketinggalan info kesehatan lainnya. Sahabat semua, mari kita mulai dengan makanan pertama yang paling sering jadi penyebab jantung kita rusak, yaitu makanan tinggi garam. Mungkin sebagian dari kita berpikir, cuma garam kok. Bukankah tubuh kita juga butuh garam? Betul sekali, tubuh memang membutuhkan natrium dalam jumlah kecil untuk menjaga keseimbangan cairan, kontraksi otot, dan fungsi saraf. Tapi masalahnya, konsumsi garam masyarakat kita jauh melebihi batas wajar. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menganjurkan konsumsi garam maksimal sekitar 5 gram per hari, atau setara dengan 1 sendok teh kecil. Namun, tanpa kita sadari, banyak orang mengonsumsi 2-3 kali lipat dari jumlah itu. Kenapa bisa begitu? Karena bukan hanya dari garam dapur yang kita tambahkan saat memasak, tetapi juga dari makanan olahan dan cemilan kemasan yang kita makan sehari-hari. Coba bayangkan,
Satu bungkus mie instan saja bisa mengandung lebih dari 1.500 mg natrium. Itu artinya, hampir setengah dari batas maksimal harian kita hanya dari satu porsi mie instan. Belum ditambah kerupuk, snack kemasan, atau makanan cepat saji yang juga kaya sodium. Bahkan makanan yang rasanya tidak terlalu asin, seperti roti tawar, saus tomat, dan keju, ternyata mengandung garam tersembunyi dalam jumlah besar. Nah, apa hubungannya dengan jantung? Jantung kita bekerja keras setiap hari menyaring darah dan membuang kelebihan cairan serta elektrolit, termasuk natrium. Kalau kita terlalu banyak makan garam, natrium dalam darah meningkat, dan tubuh menahan lebih banyak air untuk menyeimbangkannya. Akibatnya, volume darah bertambah, tekanan darah naik, dan beban kerja jantung pun semakin berat. Kalau kondisi ini berlangsung lama, dinding pembuluh darah di jantung bisa menebal, aliran darah ke jantung berkurang, dan lama-kelamaan jaringan jantung rusak. Itulah kenapa tekanan darah tinggi menjadi salah satu penyebab utama gagal jantung. Parahnya lagi, banyak orang tidak sadar tekanan darahnya tinggi karena tidak menimbulkan gejala jelas di awal. Selain itu, garam berlebih juga bisa memicu terbentuknya batu jantung. Natrium yang terlalu banyak membuat kadar kalsium dalam urin meningkat, dan kalsium inilah yang akhirnya mengendap menjadi batu. Kalau sudah jadi batu jantung, rasanya luar biasa sakit, bahkan bisa butuh operasi kalau ukurannya terlalu besar. Sekarang coba kita refleksi sebentar. Seberapa sering kita makan keripik, kerupuk, atau makanan cepat saji? Seberapa sering kita menambahkan kecap asin, saus, atau sambal botol ke dalam makanan? Semua itu tampak sepele, tapi perlahan bisa jadi racun bagi jantung kita. Jadi mulai sekarang, yuk kurangi makanan asin. Bukan berarti harus hidup tanpa garam sama sekali, tapi gunakan secukupnya. Lebih baik kita memilih bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, jahe, atau rempah-rempah lain untuk memberi rasa pada masakan. Selain lebih sehat, masakan juga jadi lebih kaya aroma dan nikmat. Ingat, menjaga jantung bukan soal menghindari semua makanan lezat, tapi soal mengendalikan jumlahnya. Karena pada akhirnya, jantung sehat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup kita di masa depan. Makanan kedua yang diam-diam bisa merusak jantung adalah daging olahan. Mungkin sahabat semua sudah tidak asing dengan makanan seperti sosis, nugget, kornet, ham, bacon, hingga daging kaleng. Rasanya gurih, praktis, dan sering jadi pilihan cepat kalau kita sedang sibuk atau malas masak. Tapi tahukah Anda, di balik kepraktisannya, daging olahan menyimpan bahaya serius bagi kesehatan jantung? Daging olahan biasanya mengandung natrium dan pengawet dalam jumlah tinggi. Proses pengawetan dengan garam, nitrit, atau bahan kimia lain memang membuat makanan jadi tahan lama dan terasa lezat, tapi itu juga berarti beban ekstra bagi tubuh kita. Jantung, yang bertugas menyaring zat-zat asing dalam darah, dipaksa bekerja lebih keras untuk membuang sisa-sisa bahan kimia ini. Semakin sering kita makan daging olahan, semakin besar risiko jantung mengalami kerusakan jangka panjang. Selain itu, daging olahan mengandung protein hewani yang sangat tinggi. Memang, protein penting untuk tubuh, tapi jika dikonsumsi berlebihan, jantung harus bekerja ekstra untuk memproses produk samping metabolisme protein, seperti urea dan asam urat. Bagi orang yang jantungnya sudah mulai melemah atau punya riwayat penyakit jantung, konsumsi daging olahan bisa memperparah kerusakan. Belum lagi, kandungan lemak jenuh dalam daging olahan juga tinggi. Lemak jenuh dapat memicu kolesterol naik, penyumbatan pembuluh darah, hingga hipertensi. Dua kondisi ini, yaitu tekanan darah tinggi dan kerusakan pembuluh darah, pada akhirnya akan memperburuk fungsi jantung. Jadi, bukan hanya satu jalur kerusakan, tapi ada banyak pintu masuk yang membuat jantung jadi korban. Mari kita lihat contoh sehari-hari. Berapa banyak anak-anak yang sarapan dengan sosis goreng atau nugget setiap pagi? Berapa banyak orang yang memilih kornet atau daging kaleng untuk lauk karena lebih praktis? Itu baru dari rumah. Belum lagi kalau kita makan di luar,
banyak makanan cepat saji menggunakan daging olahan sebagai bahan utama. Artinya, tanpa sadar kita bisa mengonsumsi natrium dan bahan kimia berlebih setiap hari. Bukan berarti kita sama sekali tidak boleh makan daging olahan. Sesekali mungkin tidak masalah, apalagi kalau kondisinya darurat. Tapi masalah muncul ketika ini menjadi kebiasaan harian. Perlahan-lahan, jantung dipaksa bekerja lebih berat setiap hari tanpa henti. Bayangkan saja, organ sekecil itu harus menyaring racun terus-menerus, 24 jam sehari, tanpa kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Kalau kita bicara soal makanan yang praktis, murah, dan jadi favorit banyak orang, pasti nama mie instan langsung muncul di pikiran. Hampir setiap rumah di Indonesia punya stok mie instan di dapur. Rasanya gurih, gampang dimasak, harganya terjangkau, dan bisa dimakan kapan saja, pagi, siang, malam, bahkan tengah malam ketika lapar menyerang. Tidak heran mie instan disebut sebagai penyelamat di tanggal tua. Tapi, di balik kepraktisan dan kelezatannya, mie instan menyimpan resiko besar bagi kesehatan, terutama jantung. Kenapa bisa begitu? Pertama, kandungan natrium, garam, yang sangat tinggi. Satu bungkus mie instan bisa mengandung lebih dari 1.500 mg sodium, bahkan ada yang mencapai 2.000 mg. Padahal, batas maksimal konsumsi sodium harian menurut WHO hanya 2.000 mg. Artinya, satu porsi mie instan sudah memenuhi, bahkan melebihi, batas harian. Kalau kita makan 2 bungkus dalam sehari, otomatis tubuh kelebihan garam berkali-kali lipat. Dan seperti yang kita tahu, garam berlebihan membuat tekanan darah naik dan membebani jantung. Kedua, mie instan mengandung MSG, monosodium glutamate, dan berbagai bahan tambahan lain, seperti pengawet dan pewarna. Bahan ini memang membuat rasa jadi gurih dan mie lebih tahan lama, tapi bagi jantung, semua zat kimia tambahan itu adalah pekerjaan ekstra yang harus dibersihkan dari darah. Semakin sering kita makan mie instan, semakin berat kerja jantung. Ketiga, dari sisi gizi, mie instan tergolong miskin nutrisi. Ia hanya memberi karbohidrat sederhana dan sedikit lemak, tapi minim protein, serat, vitamin, maupun mineral. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan gizi seimbang. Banyak orang yang mengubah nasi ke dalam mie instan supaya lebih kenyang, padahal ini justru memperburuk kondisi. Karbohidrat berlebih bisa meningkatkan gula darah, risiko obesitas, dan pada akhirnya membuat jantung semakin tertekan. Selain itu, mie instan juga sering dimasak dengan cara yang kurang sehat, misalnya digoreng dengan banyak minyak atau ditambah topping seperti sosis olahan, kornet, dan kerupuk. Padahal, semua tambahan ini justru menambah kandungan garam, lemak, dan pengawet dalam satu porsi. Jadi tanpa sadar, kita memasukkan bom kecil ke dalam tubuh sendiri. Mari kita jujur sejenak. Seberapa sering kita mengandalkan mie instan ketika malas masak atau sedang sibuk? Bahkan ada orang yang bisa makan mie instan hampir setiap hari. Bayangkan beban jantung mereka, yang harus bekerja keras menyaring zat-zat berbahaya itu tanpa henti. Lalu apa solusinya? Bukan berarti mie instan harus dihapus total dari hidup kita. Sesekali mungkin boleh, tapi dengan catatan, jangan berlebihan, kurangi penggunaan bumbunya, tambahkan sayuran segar, telur, atau tahu tempe untuk menambah nilai gizi. Dan yang paling penting, jangan pernah menjadikan mie instan sebagai menu utama sehari-hari. Ingat, jantung kita tidak bisa protes langsung. Ia hanya bekerja, dan terus bekerja. Kalau kita sering memberi beban berat dari makanan instan, maka suatu hari ia bisa menyerah. Dan kalau sudah rusak, jalan satu-satunya adalah cuci darah atau transplantasi, yang jelas tidak mudah dan sangat mahal. Lebih baik kita belajar mengatur pola makan sejak sekarang. Memasak sayuran segar mungkin butuh waktu lebih lama daripada merebus mie instan, tapi manfaatnya jauh lebih besar untuk kesehatan. Jantung yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Sahabat semua, itulah tadi 6 jenis makanan dan minuman yang diam-diam bisa merusak jantung kita. Mulai dari makanan asin, daging olahan,
minuman bersoda, fast food, mie instan, hingga makanan manis berlebihan. Mungkin sebagian besar di antaranya adalah makanan yang sering kita konsumsi tanpa sadar setiap hari. Tapi kabar baiknya, semua masih bisa kita cegah. Ingat, kesehatan jantung ada di tangan kita sendiri. Dengan mengurangi makanan berisiko dan menggantinya dengan makanan segar yang bergizi, kita sudah memberi kesempatan jantung untuk tetap bekerja optimal. Saran dari dokter, jangan menunggu sampai sakit untuk mulai peduli. Biasakan periksa kesehatan rutin, terutama tekanan darah dan kadar gula darah, karena dua hal inilah yang paling sering merusak jantung. Dan jangan lupa, minum air putih yang cukup setiap hari, karena air putih adalah sahabat semua terbaik jantung kita. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Dari keenam makanan tadi, mana yang paling sering Anda konsumsi? Tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi pengingat bersama. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke keluarga atau sahabat semua Anda. Satu klik sederhana bisa membantu lebih banyak orang terhindar dari bahaya gagal jantung. Mari kita jaga jantung mulai sekarang, karena tanpa jantung yang sehat, hidup tidak akan sama lagi. Sehat itu mahal, tapi menjaga kesehatan justru jauh lebih murah. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu sehat.